Nah, kelengan sendiri setelah berkeluarga, ketika dipegang yang telah berkeluarga, keris kelengan atau pengawak wojo, ini seperti ini ya. Pengawak wojo itu tidak berpamor. Konon dapat membuat pemiliknya menjadi lebih berpikir dan bersikap bijaksana, wisdom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Tentunya kali ini saya akan membahas tentang dapur keris yang sangat terkenal atau legend. Karena dapur keris ini di Pulau Jawa tentunya hampir mayoritas itu masyarakat Jawa dahulu pasti mempunyai. Kalau mungkin bahasa kita sekarang adalah dapur sejuta umat, seperti itu. Jadi hampir di tiap rumah pasti punya. Nah, sahabat Pusaka Jawa pastinya penasaran dapur apakah itu. Nah, yang akan saya tampilkan adalah dapur tilam upih. Dapur tilam upih. Dapur tilam upih adalah dapur keris lurus yang sangat sederhana seperti ini. Nah, saya sudah siapkan. Sahabat Pusaka Jawa, ini. Nah, ini. Tilam upih. Itu ya. Tilam upih ini kalau merujuk dari sejarah, awalnya adalah pesanan dari seorang raja yang tentunya Raja Medang Kamulan. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Kerajaan Medang Kamulan. Rajanya itu memesan keris kepada Empu Brahmagendali. Nah, Empu Brahmagendali membuat keris 2 tilam upih ataupun tilam sari juga, dan juga keris balebang seperti itu ya. Nah, keris tilam upih ini di samping sederhana, bilahnya tidak terlalu tebal, rata-rata ya, walaupun ada keris tilam upih yang tebal dan gigi sapi, tapi ini umumnya sangat sederhana, yaitu gandiknya lugas polos seperti ini gandik teman-teman, gandik. Terus ricikannya tikel alis, ini tikel alis seperti alis. Terus pecetan, ini pecetan, ini belakangnya terus ya kan. Nah, keris tilam upih sendiri itu adalah di keraton sendiri, keraton Jogja itu yang keris berdapur keris tilam upih yang saya tahu itu ada 3 ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi ada 3. Pertama keris Kanjeng Kiai Pulanggeni, yang kedua keris Kanjeng Kiai Sirap, yang ketiga Kanjeng Kiai Sri Sadono. Jadi keris dapur tilam upih sendiri juga menjadi pusaka di Keraton Ngayogyakarta itu ada 3 jenisnya, tapi kemungkinan banyak juga, tapi mungkin yang masyhur banyak orang tahu adalah tadi Kanjeng Kiai Pulanggeni, Kanjeng Kiai Sri Sadono, Kanjeng Kiai Sirap ya. Jadi ada 3 seperti itu. Nah, kita mulai membahas satu persatu dari bilah keris ini. Umumnya keris tilam upih itu panjangnya itu antara 37, 38 segituan. Tapi keris yang saya pegang ini panjangnya kurang lebih 41, 42. Kalau dibilang mungkin jenisnya adalah corok ya, karena melebih dari 40. Corok itu panjangnya mungkin ada yang sampai 50, 60 corok itu. Tapi kalau 42 cm sudah dihitung ikutnya corok juga, seperti itu ya. Nah, kalau ini dari tampilannya, sahabat Pusaka Jawa akan melihat keris itu ada 2. Pertama yang berpamor dan yang tidak. Nah, yang saya pegang ini jenis keris yang tidak berpamor. Nah, keris yang tidak berpamor hitam begini
ada yang menyebut namanya kelengan. Kalau tidak kelengan, kalau enggak pengawak wajah, ya pengawak wajah. Nah ini keris pengawak wajah. Nah tentunya kalau keris-keris pengawak wajah yang kelengan biasanya dari bahan besi pilihan, bahan besi yang bagus, seperti itu. Besinya pun besi pilihan, seperti itu. Nah keris tilam upih ini ada yang menyebut, barangkali sahabat pusaka Jawa di tempat lain menyebut tilam petak, ya kan, seperti itu. Kalau enggak tilam putih, ya sama aja, cuman memang orang lebih masyhur menyebutnya sebagai tilam upih, seperti itu. Nah kalau di Jawa sendiri keris dapur lurus itu punya makna tersendiri, punya filosofi tersendiri, ya. Jadi keris lurus ini, keris lurus dengan luk itu punya makna. Luk 1, luk 2, luk 3 pun punya makna sendiri. Nah kalau keris luk lurus melambangkan keteguhan hati dan kekuatan iman itu. Jadi empu dalam membuat satu bilah keris itu punya makna. Nah ini yang perlu teman-teman generasi milenial ketahui, bahwasanya kalau orang itu punya keris lurus, berarti makna yang paling dasar adalah sebagai makna keteguhan hati dan juga kekuatan iman, yang tentunya ada korelasinya dengan ketauhidan, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa satu, seperti itu, ya. Nah kembali ke lengan, ya, atau pengawak wajah. Pengawak wajah ini biasanya kalau di Pulau Jawa, ya ada satu pandangan atau ada satu kepercayaan bahwasanya kalau pengantin pria di awal pengantenan itu dilarang untuk memakai bilah keris yang pengawak wajah atau tidak berpamor. Karena apa? Ada mitos mengatakan kalau pengantin itu memakai pengawak wajah, nanti dia akan susah untuk mendapatkan keturunan. Seperti itu. Walaupun keris itu milik dia sendiri sebelum dia beristri atau menikah, ataupun milik keluarganya ataupun keluarga dari bapaknya, itu ada semacam seperti itu. Tapi semua itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing, seperti itu, ya. Karena yang saya tahu kita harus menjunjung tinggi juga adat budaya kita, tapi juga tidak melecehkan. Kalau yang tidak percaya silahkan, tidak apa-apa. Kalau yang percaya silahkan dikerjakan. Karena kalau di Islam itu anak indah zoni abdi, aku dalam sangkaan hambaku, seperti itu, ya. Terus kedua, yang ini saya bahas, ini adalah handle-nya. Maaf teman-teman. Nah ini, teman-teman bisa lihat ukirannya. Ini handle-nya, kalau handle-nya jelas ketahuan motifnya motif Cirebonan. Ini Cirebonan. Kalau kita bilang ini ukiran gajahan. Gajahan kalau di orang Tegal bilang ini gajahan, ya. Gajahan. Terus ini kemungkinan berbahan kayu sawo ini. Lamen ini, lawasan. Perlu teman-teman ketahui, keris yang saya bawa ini, kenapa saya bahas, ini adalah keris dari keluarga saya. Ini dari keluarga saya. Pertama saya punya keris ya ini. Mungkin dari sebagian orang tidak mau menunjukkan keris pertamanya. Kalau di Tegal namanya keris punduh. Kalau mungkin orang lebih tren keris kelanganan yang mungkin tidak mungkin dilepas karena saking sayangnya. Adapun keris kelanganan itu macam-macam. Bisa dinilai dari sejarahnya, bisa dinilai dari tuahnya, bisa dinilai dari eksotorinya, keindahannya, seperti itu. Nah, kita kembali kepada keris kelengan. Keris kelengan ini, empu sendiri menciptakan keris kelengan ini lebih fokus pada keindahan fisiknya. Besinya yang matang, pulen, ya kan, seperti itu. Nah, kalau rangkanya teman-teman, ini maaf, ini rangkanya. Ini rangkanya, ini rangka orinya. Nah, ini rangka orinya jenisnya rangka Gayaman ini, Gayaman Surakarta. Dari Surakarta, tapi handle gajahan. Kenapa? Dulunya sih sebenarnya ini pasang, cuman karena saya senang dengan handle ini, saya pasangkan ke sini.
seperti itu. Nah, kalau dari mendaknya teman-teman lihat. Ah, ini mendak ini mendak. Mendaknya ini kalau kita lihat jenisnya jenis meniran dari Yogyakarta. Jadi dalam satu bilah keris ini campuran, ini handle-nya Cirebonan, mendaknya Jogja, terus rangkanya Surakarta. Tiga kesatuan ya, tapi is oke lah, tidak jadi masalah karena kembali kepada para pecinta masing-masing seperti saya. Walaupun ini mungkin bahasanya kurang kewes ya, nggak nyetel lah ya, kurang wangun, tapi is oke lah, no problem, tidak perlu dipermasalahkan seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari rangkanya, ini rangka kerisnya kemungkinan ini dari kayu sawo teman-teman. Pada umumnya sih keris banyakan dari kayu katimaho, timaha ya, ada banyak sih kayu katimaha di tiap daerah macam-macam namanya, tapi ini kita bahas dari, kalau menurut dari lihat serat dari ini adalah kayu sawo teman-teman ya, kayu sawo ya. Jadi ini, nah kelengan sendiri setelah berkeluarga, ketika dipegang yang telah berkeluarga, keris kelengan atau pengawak wojo ini seperti ini ya. Pengawak wojo itu tidak berpamor, konon dapat membuat pemiliknya menjadi lebih berpikir dan bersikap bijaksana, wisdom. Nah, kalau teman-teman pengen menjadi lebih bijaksana dan lebih berpikir, cobalah koleksi keris yang lurus, yang kelengan. Tapi itu sekedar pemahaman ya, tidak harus untuk dipercaya. Tapi saya lihat kayaknya teman-teman kolektor setelah umur sudah mendekati semakin di atas 50 atau berapa, mereka lebih senang yang kelengan daripada yang berpamor ya. Karena apa? Mungkin kesan lebih, kalau di manusia kayak di cowok itu cool kali ya, cool tapi penuh dengan makna. Itu menurut pendapat saya. Pendapat sahabat pusaka Jawa kan tentu pastinya beda-beda seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini tangguhnya tangguh Cirebon Sepuh, tangguh ya. Jadi dalam hal penangguhan mungkin antara sahabat pusaka Jawa dengan saya mungkin berbeda, karena ilmu menangguh memang ada ciri-cirinya. Tapi menurut saya ini Cirebon Sepuh. Nah, kalaupun berbeda is oke, tapi yang harus pasti di Dito Sanasi adalah sepuh harus satu suara, sepuh seperti itu. Jadi mungkin ada orang ketika menangguh itu bisa, oh ini tangguh Tuban, oh ini tangguh apa, tapi apa ya, tapi sepuh itu harus satu, tidak boleh oh ini tangguh, ini ternyata tidak sepuh, seperti itu ya. Jadi tadi saya pernah tunjukkan ini dapur kerisnya tilam upi. Sebagian orang mengatakan tilam petak atau tilam putih. Pastinya teman-teman tidak asing dengan dapur ini, dan ini termasuk pusaka kelangenan saya. Bukan karena istimewa, tidak, tapi karena saya lihat dari sejarahnya. Pertama saya punya keris itu dua. Pertama keris tilam upi sama sempaner Pamengkang Jagat dan Pamori Tejakinuru. Itu dari keluarga saya. Jadi dari keris itu sampai saya tumbuh kecintaan, jadi semakin banyak keris yang saya miliki sampai ratusan dan lebih, ya kan. Bahkan banyak yang saya mungkin dapur tilam itu hampir berapa ya, kemarin saya hitung ada 13 biji kali ya. Itu yang saya hitung, nggak tahu yang belum saya hitung ya. Aduh, saya bilang kok ternyata banyak tilam sendiri kalau di Jawa itu artinya tikar, alas, itu sebagai alas. Jadi mungkin sebagai dasar ya kan, makanya dulu itu banyak orang Jawa yang mempunyai keris tilam seperti itu ya. Dan ini sampai sekarang saya pelihara karena saya senang sekali, saya cinta dengan keris ini. Saya anggap ini sebagai keris kelangenan, bukan karena isinya, bukan, tapi karena nilai sejarahnya
Ya, setidaknya dengan saya memegang keris ini dan saya melihat ini, saya teringat akan saudara-saudara saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya, mbah saya, uwak saya, ataupun yang lain yang dulu pernah memelihara keris ini, ya kan. Dan mudah-mudahan keris ini bisa sampai ke anak cucu saya, karena dengan keris ini saya bisa jatuh cinta ke keris-keris yang lain, seperti itu. Keris ini sederhana, nggak ada yang spesial. Kalaupun ditawar nggak ada harganya, tapi saya nggak mau lepas. Walaupun teman-teman menawar mahal pun tidak, karena ini berdasarkan nilai sejarahnya. Dulunya punya siapa, seperti itu. Nah, sampai di sini saya membabarkan tentang keris tilam upi. Mungkin kedepannya sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabarkan satu lagi keris yang jadi keris kelangenan saya, yaitu Sempaner Pamengkang Jagad Pamor Tejo Ginurung. Nah, itu dia yang tentunya teman-teman pasti penasaran, kok Pamengkang Jagad dipelihara padahal Pamengkang Jagad adalah produk gagal. No problem, karena tadi saya bilang itu saya berdasarkan dari nilai sejarah, ya. Semoga pemahaman ini teman-teman bisa memahami, walaupun durasinya sedikit, tapi teman-teman bisa apa ya, bisa nyantol di otak, supaya oh ternyata tilam upi ricikannya, tilam upi, saya ulangi lagi, tilam upi bilah pamornya biasanya tidak terlalu tebal, ricikannya sederhana, gandingnya lugas lurus, pejet taktikal alis, pejetan, ya, bilahnya lurus seperti ini, ya. Teman-teman bisa di zoom seperti ini. Insya Allah teman-teman saya kira punya semua, sahabat Pusaka Jawa punya keris tilam upi, ya. Dan jika teman-teman mempunyai keris-keris seperti ini, jika tidak suka, alangkah baiknya teman-teman dimahalkan saja daripada dilarung atau dipendem, dibuang. Karena kalau dilarung udah selesai, tidak ada yang memelihara, ya rusak-rusak dimakan alam. Tapi kalau dimaharkan, setidaknya akan dipelihara oleh orang yang mencintai akan khasanah budaya Indonesia yang sangat banyak, termasuk Tosanaji, seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk yang mempunyai keris tapi tidak senang dengan keris, teman-teman silahkan dimaharkan saja atau dialih rawat lah ya, karena di pusaka di Tosanaji itu bahasa kita tidak dijual tapi dialih rawat atau dimas kawin. Dari saya itu saja, semoga dengan durasi yang pendek ini teman-teman bisa memahami dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.